Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali bisa melanjutkan materi pelajaran. Baik, pelajaran pada hari ini untuk kelas 12 Mu'allimin, pelajaran Bukhari terkait dengan nasib orang yang beriman dan orang munafik di alam kubur, gitu ya, di alam kubur. Jadi nanti ada alam dunia, ada alam kubur, ada alam mahsyar, ya, begitu. Nah, jadi nanti setelah orang-orang meninggal, gitu ya, maka ruhnya itu ya dikumpulkan di alam kubur, atau istilah lain disebut juga alam barzah. Nanti setelah di alam barzah, nah itu kalau dunia ini sudah, alam semesta ini kiamat, begitu ya, dunia ini sudah terjadi kiamat, maka dari alam kubur ini akan dikumpulkan lagi di alam mahsyar untuk dihisab, untuk diminta pertanggungjawaban. Baik para santri sekalian, kelas 12 Mu'allimin, kita sekarang ya membahas tentang nasib orang yang beriman dan orang munafik di alam kubur itu. Baik, di sini ada hadis informasi yang diterima oleh Imam Bukhari, katanya hadatsana Musa ibnu Ismail, menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, kemudian ia berkata menceritakan kepada kami Wuhaib, menceritakan kepada kami Hisam, kemudian dari Fatimah, dari Asma, kemudian juga ya ataitu Aisyata wahiyatu sholi. Kemudian ya Asma, gitu ya, datang menemui Aisyah, gitu, wahiyatu sholi, tapi waktu itu Aisyah sedang sholat, gitu. Terus selesai sholat ya Asma, gitu ya, Asma bertanya kepada Aisyah, faqultu ma sa'nun nas, ya apa yang dilakukan orang-orang gitu di luar tadi, Pak Asyarat ila samai. Waktu itu Aisyah berisyarat, katanya berisyarat ke atas langit, gitu ya, mungkin menenggakkan kepalanya. Faidan nasu qiyamun, dan menyampaikan dan memberikan arti juga ya faidan nasu qiyamun, waktu itu ya orang-orang melaksanakan sholat juga. Faqalat subhanallah, lalu ia mengatakan ya subhanallah, maha suci Allah, gitu ya. Mungkin ini ya diiringi dengan pujian terhadap Allah atas keagungannya. Qultu ayatun, kemudian Asma bertanya lagi kepada Aisyah, ya, qultu ayatun, ada tanda-tanda lain atau hal-hal lain yang bisa diinformasikan, begitu. Pak Asyarat birosiha na'am, gitu ya. Kemudian Aisyah berisyarat dengan menganggukkan kepalanya seolah-olah memberikan jawaban, ya, ada. Pakum tu hatta tajalanil gosyu, lalu Asma melakukan sholat, begitu ya. Tajalani di sini dimaknakan sholat, kemudian gosyu dan sampai selesai. Kemudian faja'atu as-suba ala ra'sil ma'a, karena waktu itu cukup panas ininya cuacanya, gitu ya. Waktu itu Asma merasa sedikit kepanasan kepalanya, merasa sedikit pusing. Akhirnya as-subu ala ra'sil ma'a, sampai akhirnya dia mencucurkan air ke atas kepalanya itu, katanya. Fahamidallah azza wa jalla, lalu memuji fahamidallah azza wa jalla an-nabiyyu sallallahu. Kemudian waktu itu Asma juga melihat, gitu, Nabi berkhutbah, gitu ya. Nabi berkhutbah, yaitu fahamidallah, dengan memuji kepada Allah, wasna alaih, dan menyanjungnya. Sumaqala, kemudian Nabi bersabda, gitu. Jadi ya di dalam isi ceramahnya, isi khutbahnya, ya ada yang disampaikan oleh Nabi,
Salah satunya Nabi menyampaikan, ma min syai'in lam akun urituhu ila ra'aituhu. Jadi kata Nabi, tidak ada sesuatu yang diperlihatkan yang aku ketahui ila ra'aitu, melainkan aku bisa melihatnya pimakomi, pada tempatku sekarang ini, gitu ya. Nah, dari segala sesuatu yang sudah diinformasikan kepada Nabi, nah Nabi juga saat ini dapat informasi, dapat mendapatkan kesempatan untuk melihat, katanya, kata Nabi, yaitu hatal jannatu wanar, sampai sampai tentang surga dan neraka, gitu. Tentang surga dan neraka, kata Nabi, saat ini aku bisa melihatnya, katanya, atau Allah memberikan kepadaku kesempatan untuk melihatnya. Pak Uhya ilaya anakum tuftanuna fi kuburikum. Nah, terus Nabi juga menyampaikan kepada para sahabat waktu itu, hati-hati nih ya, barusan aku juga menerima informasi dari Allah, gitu ya, menerima wahyu dari Allah bahwa anakum tuftanuna, bahwa kalian akan mendapatkan fitnah, akan mendapatkan sesuatu yang bisa membahayakan untuk diri kalian, fi kuburikum, dalam kubur-kubur kamu, maksudnya di alam kubur, ya, di alam kubur atau di alam barzah. Nah, jadi setelah kita wafat, gitu ya, nah kemudian jasad kita dikuburkan, kemudian ruh kita, nah Allah simpan di alam kubur atau di alam barzah. Nah, di alam kubur itu, gitu, atau di alam barzah itu, ruh-ruh kita ini, gitu ya, kata Nabi, ada ruh-ruh yang ternyata di situ mendapatkan sesuatu yang mengerikan untuk dirinya, gitu ya, sesuatu yang membahayakan untuk dirinya. Nah, ini maksudnya ya jangan sampai kita ya masuk bagian dari itu. Artinya, atau dengan kata lain, jadi manusia di alam barzah atau di alam kubur ada yang mendapatkan sisa kubur, tapi ada juga yang mendapatkan nikmat kubur, kan, begitu ya. Baik, misla au qoriba la adri aizalika, begitu ya. Dan hal itu, ya, informasi itu lebih kurangnya ya kata Aisyah, ya, masalah itu apa yang disampaikan oleh Nabi, gitu ya, apa yang disampaikan oleh Nabi tentang alam kubur, tentang surga dan neraka itu, la adri aizalika, aku tidak lebih tahu lagi, gitu ya, karena memang hanya Nabi yang lebih tahu lebih detail. Kemudian qolat Asma, berkata Asma, min fitnati masih dajjal. Tapi Asma juga menambahkan informasi dari sebelum-sebelumnya terkait dengan fitnah-fitnah yang akan dialami oleh manusia, gitu ya. Termasuk juga Asma katanya dulu juga pernah mendapat informasi dari Nabi, yaitu tentang fitnah Al-Masih Dajjal, bahwa manusia juga ini akan dihadapkan, ya, kita juga akan dihadapkan dengan gangguan Al-Masih Dajjal, begitu. Ini Masih Dajjal ini maknanya luas, nanti ada bahasan khusus sebetulnya. Jadi ringkasnya ya manusia akan menghadapi gangguan dari Dajjal, gitu ya. Cuman dari Dajjal itu sendiri ya seperti apa? Itu ada yang mengatakan ya makhluk, ada yang mengatakan sifat dari manusia itu sendiri. Baik, nanti masalah itu kita ada keterangan lebih khusus. Baik, kemudian kata Asma itu di mana beliau menerima informasi dari Nabi, katanya. Jadi Asma menyampaikan bahwa Nabi juga mengatakan, katanya, nanti di alam kubur itu atau di alam barzah itu manusia akan mendapatkan pertanyaan, katanya. Yaitu pertanyaannya itu, ma ilmuka bihadzal rajul, kalian kenal nggak, kamu kenal nggak dengan orang ini, gitu ya, dengan sosok laki-laki ini. Pa'amal mu'minu awil mukinu, adapun orang yang beriman atau orang yang yakin, la adri bi aihima, qolat Asma. Jadi kata Asma, aku nggak tahu yang menjawab apa yang dimaksud orang beriman, apa orang yang yakin itu yang menjawabnya, gitu ya.
di mana ia menjawabnya fayaqulu huwa Muhammadur Rasulullah. Dia itu adalah Muhammad Rasulullah gitu. Jadi kata Asma, dia menerima informasi dari Nabi bahwa nanti di alam kubur manusia akan mendapatkan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kalian kenal enggak dengan sosok laki-laki ini? Jadi diberikan gambaran seorang laki-laki. Adapun orang yang beriman atau orang yang yakin gitu ya, ya kata Asma, mereka akan menjawab, orang itu akan menjawab huwa Muhammadun, dia itu adalah Muhammad Rasulullah. Ja'ana bil bayinati, dia telah datang kepada kami membawa penjelasan wal huda dan petunjuk. Gitu. Fa ajabna wa tabakna, kemudian kami menaatinya dan kami juga mengikutinya. Wa Muhammadun salasan. Nah, orang mukmin dan orang yang yakin itu menjawab dia Muhammad sampai 3 kali katanya salasan ya. Fayuqalu nam solihan. Lalu orang-orang yang beriman itu dikatakan oleh malaikat nam solihan. Ya silakan, kalian bisa istirahat dengan tenang, begitu. Bisa beristirahat dengan santai. Kemudian qad alimna in kunta limukinan bihi. Dan kata malaikat katanya, ya sebetulnya kami juga tahu in kunta lamukinan, bahwa kalian itu orang-orang yang yakin. Jadi silakan nam solihan, kalian sudah bisa menjawab dengan baik. Sekarang istirahat dengan tenang begitu. Itu nasib orang yang beriman ya. Jadi nasib orang yang beriman gitu di alam kubur, ketika disodorkan pertanyaan dia bisa menjawab dengan tepat begitu. Jadi walaupun kita di dunia ini tidak bertemu langsung dengan Nabi, tapi kalau kita ini termasuk orang yang beriman kepada Nabi, orang yang menghidupkan sunnah Nabi, orang yang melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi gitu ya, dengan penuh keyakinan, maka ketika kita di alam kubur disodorkan sesosok laki-laki, nah kita akan bisa menjawabnya bahwa itu adalah Nabi Muhammad begitu. Tapi sebaliknya, wa amal munafiku, adapun orang-orang munafik awil murtab atau orang yang ragu gitu ya, la adri ayuzalika, aku tidak tahu orang itu, sosok laki-laki itu gitu. Nah jadi orang munafik menjawabnya saya nggak tahu gitu ya, ketika ditanya kamu kenal nggak dengan sosok laki-laki ini. Nah kalau orang munafik, kalau orang yang ragu keislamannya, dia menjawab la adri, saya tidak kenal gitu. Baik, qalat Asma, lalu Asma menjelaskan dalam hadis, dalam informasinya, fayaqulu la adri, lalu ketika fayaqulu la adri, bahwa orang munafik itu mengatakan saya tidak tahu. Maka lalu dia pun mengatakan, orang-orang munafik itu mengatakan, sami'tun nasa yaqulu syai'an faqultu. Ya kata orang-orang munafik itu, ya terserah dah kata gimana kata orang lain saja. Kalau kata orang-orang itu Nabi Muhammad, ya saya juga akan mengatakan ya dia Nabi Muhammad. Kalau kata orang-orang dia bukan Nabi Muhammad, saya juga akan mengatakan dia bukan Nabi Muhammad. Kalau kata orang-orang dia itu adalah manusia biasa, ya kawan kita, ya kami pun akan menjawab seperti itu. Nah gitu, itu jawaban orang munafik ketika gitu di alam kubur mendapatkan pertanyaan disodorkan tentang ya sosok seorang laki-laki. Baik, nah ini jadi nasib orang yang beriman di alam kubur ini, dia mendapat keselamatan karena dengan keimanannya dan sukses menjawab pertanyaan dari malaikat. Sementara orang munafik gitu ya, apalagi kafir ya tentunya, mereka tidak akan bisa menjawab pertanyaan dari malaikat ya, walaupun pertanyaan itu mudah begitu ya. Maka mereka tidak bisa menjawab. Nah kalau dalam hadis yang lain ya, diceritakan juga sampai akhirnya karena dia tidak bisa menjawab, sampai akhirnya oleh malaikat dipukul. Itu kalau dalam keterangan yang lainnya. Tapi kalau di hadis Bukhari di sini hanya diungkapkan mereka tidak bisa menjawab. Baik para santri sekalian, ya jadi intinya
Nah, karena orang yang beriman sukses bisa menjawab pertanyaan dari malaikat, maka dia diberikan kesempatan yang untuk beristirahat dengan tenang, dan juga diberikan gambaran-gambaran tentang surga yang penuh dengan kenikmatan. Karena tadi di awalnya tadi kan Nabi bercerita tentang surga dan neraka. Nah, nanti di alam kubur juga, nah orang yang sukses, orang yang beriman itu, ini juga akan diberikan, diperlihatkan ya gambaran surga yang yang penuh dengan kenikmatan. Nah, saking nikmatnya surga itu, sampai baru melihat gambarnya saja, ya orang-orang beriman sudah merasakan kenikmatannya begitu ya. Dan sebaliknya orang munafik begitu ya, juga akan diperlihatkan yaitu siksa neraka gitu ya. Siksa neraka. Itu neraka juga sama, begitu diperlihatkan, ini baru gambarannya saja sudah terasa sakit oleh orang yang melihatnya. Baik para santri sekalian, mungkin pada hari ini kita kajian bahasan hadis Bukhari sekian terlebih dahulu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf dan bisa dipertanyakan nanti kalau ada yang belum paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.